Sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Allah layak sombong, sebab dia memiliki segala-galanya. Tapi kita sebagai manusia yang kesemua keperluan kita, keinginan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita memiliki sifat sombong. Dan dosa yang pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Walaupun seseorang itu hebat ibadahnya, tinggi keilmuannya, tapi dia sombong, maka itulah sesuatu dosa yang paling besar yang dilakukan olehnya. Seperti iblis, dulu namanya Azazil. Dia seorang makhluk jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Katsir menyatakan, inna Azazil min asyaddil malaikata ilman wa ibadatan. Sesungguhnya Azazil itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi ketaatan dia, yang paling hebat keilmuan dia. Tapi ketika dia melakukan kesombongan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dia lakukan ribuan tahun, keilmuan yang hebat, nothing di sisi Allah, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tukar namanya menjadi ablasa yublisu, iblis, yaitu makhluk yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzatin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang kalau seandainya di dalam hatinya ada sebesar biji zarah rasa sombong. Sombong dengan keilmuan, sombong dengan harta, sombong dengan ketampanan dan kecantikan. Tidak akan masuk surga seseorang itu kalau ada rasa sombong sebesar biji zarah saja dalam hatinya. Faqala rajul, berkata seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yuhibbu rajul ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Kata Nabi SAW, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki itu dia suka pakaiannya cantik, bagus, kemudian sepatunya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu kesombongan Rasulullah? Bukan, kata Nabi. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau dia punya baju, dia punya sepatu, tapi dia merendahkan manusia, itu sombong. Sedikit-sedikit dia jentik-jentik bajunya, sedikit-sedikit dia lap sepatunya, dan dia menengok orang yang sebelahnya seolah-olah dia merendahkan orang lain. Itu sombong. Banyak orang memiliki sepatu yang bagus, baju yang bagus, tapi dia tetap rendah hati, tetap senyum, tetap bertegur sapa dengan orang-orang sekelilingnya. Itu tidak termasuk sombong. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Janganlah sekali-kali kita memiliki sifat sombong. Sebab hebat bagaimanapun ibadah kita, tinggi pun ilmu kita, tidak akan mendapatkan syurga kalau seandainya ada sebesar biji zarah sombong dalam hati kita. Bukanlah orang yang mempunyai mobil mewah, pakaian mewah, sepatu mewah, itu kesombongan, tidak. Sebab suatu hari pernah Umar bin Khattab, dia datang ke Damaskus bertemu dengan gubernur. Ketika itu dijabat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu Umar bin Khattab, kalau kita istilahkan sekarang, dia memakai mobil Karimun atau di Malaysia Kancil. Dan ketika dia datang Damaskus, dia melihat Muawiyah bin Abi Sufyan memakai pakaian Masya Allah mewah. Kemudian kalau istilah sekarang pakai Ferrari. Di belakang dia pengawal-pengawalnya pakai Harley. Dan ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan melihat khalifah, presiden, dengan pakai kancil atau pakai karimun, mobil kecil. Cepat-cepat Muawiyah bin Abi Sufyan masuk ke istana dan dia keluar memakai pakaian biasa, bertemu dengan khalifah, dengan presiden di luar. Istilahnya ngopi di kedai kopi lah istilahnya. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Wahai Muawiyah, aku perintahkan engkau untuk menjadi gubernur, bukan untuk bermewah-mewah. Tapi ketika itu Muawiyah menjawab, bukankah Allah mengatakan
Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka hadapilah orang-orang kafir itu dengan seluruh kekuatanmu. Kalau seandainya saya berpakaian seperti khalifah, mencapu atau menghina orang-orang kafir itu akan saya. Dan kita tahu bahwa Damaskus itu dekat dengan Rum. Dan ketika itu Muawiyah berpakaian hebat sebab dia ingin menyamakan posisinya dengan orang-orang kafir. Dan begitu juga sekarang ini. Ada orang-orang yang ketika pergi ke masjid atau ke tempat-tempat majlis ilmu, dia memakai pakaian, kemudian dengan kendaraan yang mewah. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk menyetarakan, jangan sampai dia dihinakan. Itu saja. Bukan dia ingin menyombongkan. Maknanya apa? Dia ingin menyamakan supaya orang sama-sama setara dengan dia. Dan dia pun bermuamalah dengan elok. Kalau seandainya dia berpakaian contohnya tidak sama, mungkin dia merasa rendah diri. Tapi ketika dia memakai pakaian yang sama, dia pun berbicara dengan elok. Itu bukan dikatakan kesombongan, tapi menyamakan keadaan. Sombong adalah menolak kebenaran, merendahkan manusia. Dan memang Allah sendiri pun tidak menginginkan orang Islam itu hina. Tidak. Bahkan Nabi SAW menyatakan, kayalah kamu, sebab dengan kekayaan kamu bisa banyak berbuat kebaikan. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah, Allah banyak menyuruh kita untuk menjadi orang kaya. Aqimis salah wa ati zakah. Aqimus salah wa atu zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Maknanya apa? Maknanya sebenarnya orang-orang yang beriman, orang Islam, semestinya dia juga memiliki kekayaan. Supaya apa? Supaya dia bisa banyak berbuat kebaikan. Jadi kalau seandainya banyak juga orang yang menampakkan kebaikannya di media sosial, kemudian dia bersedekah, dia menolong orang lain, dan itu tidak kesombongan. Bahkan ada istilahnya, menginfakkan harta itu sirran wa alaniyah, secara tersembunyi dan terang-terangan. Zakat harus dinampakkan supaya memberi semangat kepada orang lain untuk berzakat. Tapi juga ada sedekah yang disembunyikan. Tangan kanan berbuat, tangan kiri tidak tahu. Contohnya, ketika sebelum subuh kita sudah tahu orang-orang miskin di kawasan kita, kita belikan beras, minyak, apa saja yang diperlukan untuk keperluannya sehari-hari, kita taruh di depan rumahnya. Dan dia tidak tahu dari siapa. Ini sirran. Makanya ada ibadah yang memang harus terang-terangan dan mensupport, menggalakkan orang lain, itu memang Allah perintahkan. Tapi ada juga ibadah yang kita lakukan hanya Allah yang mengetahuinya. Berbuatlah sesuatu karena apa? Karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari wajah manusia. Jadi sombong itu adalah karena mencari wajah manusia. Tapi kalau dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kesombongan. Itu adalah keikhlasan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ni, dia ciptakan langit, bumi, malaikat-malaikat, semua diciptakan. Kan semua tu hebatnya Allah, bayangkan 7 lapis langit. Kemudian ketika itu perkataan yang pertama sekali yang keluar bahasanya daripada perkataan Allah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebab yang layak memuji dirinya hanya Dia. Sebab tidak tahu seorang makhluk pun akan Dia, melainkan Dia. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma uthni alaika kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku memujimu seperti mana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi kita pun memuji Allah sebab kita tak kenal Allah. Tapi Allah memuji dirinya sebab dia tahu dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan nanti ketika Allah hancurkan alam ini, Allah hancurkan alam ini semua, mampus semua, habis semua. Ketika itu raja yang sombong semua, yang siapa yang sombong habis, mampus semua. Ketika itu Allah katakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kuasa hari ini? Ya enggak ada. Semuanya dah habis, mampus semua. Limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kuasa hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang Allah yang maha sombong. Sebab apa? Dia boleh menghancurkan sistemnya sendiri sebab dia yang punya sistem. Dia boleh menghancurkan alam ini. Bahkan alam ini pun hancur,
dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit kalau ingin terbelah, dia minta izin kepada Allah dulu. Dia ingin terbelah. Bayangkan, memang Allah lah yang maha sombong. Allah yang memiliki segala-galanya. Kita, Allah juga yang punya. Makanya kita jangan sombong dengan diri kita. Sebab apa? Kalau kita mati, Allah cabut nyawa kita atas perintah Allah kepada malaikat maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lihat. Sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang tidak boleh membunuh diri? Haram hukumnya membunuh diri. Sebab yang punya diri bukan kita. Yang punya diri adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini nothing, tidak ada nilainya. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita hebat pun dalam bisnis, kita hebat pun, kita cantik pun dalam apa saja, tampan dalam kesemuanya, hebat dalam ilmu pun, sebab Allah yang membaguskan otak kita. Coba lihat, ada seseorang yang Allah masukkan virus, satu virus saja ke otak dia rosak. Langsung dia tidak bisa berfikir. Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, yang telah memudahkan segala-galanya untuk kami. Tidak ada yang perlu kami sombongkan ya Allah. Kesemuanya datang daripadamu ya Allah. Semuanya Engkau yang memudahkan ya Allah, dan akan kembali kepadamu ya Allah.